Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana keadaannya, kondisinya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah agar pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, saya disilakan akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama, Andi. Hadir atau tidak? Dani, Abdul, Roni, Siska, Sally, Yuni, ada apa enggak? Oh, Yuni sakit. Eko, hadir. Tia, Siska, alhamdulillah untuk satu orang anak yang tidak bisa hadir, yaitu saudara Yuni. Semoga cepat diangkat oleh Allah penyakitnya dan bisa kumpul pembelajaran dengan kita lagi. Bapak di sini akan menjelaskan tentang sholat Jumat, dari pengertian, dalil sholat Jumat, syarat sholat Jumat, dan sunnah sholat Jumat, dan tata cara sholat Jumat. Untuk yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Pasti kalian semua sudah pada tahu apa itu sholat Jumat. Ada yang sudah sholat Jumat apa belum? Anak-anak? Andi, sudah pernah sholat Jumat? Alhamdulillah sudah. Apa itu pengertian sholat Jumat? Sholat Jumat di sini adalah ibadah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah hukum sholat Jumat. Bagaimana hukumnya sholat Jumat bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik? Andi mungkin bisa menjawab, atau Dani mungkin bisa membantu menjawab. Ya benar, hukum dari sholat Jumat bagi wajib-wajib laki-laki yang sudah balik di sini adalah wajib. Dan bagaimana jika tidak melaksanakannya, akan mendapatkan dosa dan masuk neraka, di mana hal tersebut sudah tercantum pada surah Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi pada saat hari Jumat, pada saat kita mau melakukan sholat Jumat, kita harus meninggalkan semua kegiatan kita, mulai dari kegiatan yang penting seperti pekerjaan, itu bisa ditunda. Kalau hari Jumat kan 1 minggu sekali adanya. Menurut hadis riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim yang berbunyi,
sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali ada 4 orang. Yang pertama budak, yang kedua wanita, yang ketiga anak-anak, dan yang terakhir yaitu orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim. Dan mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Oh iya, silahkan Mas Abdul. Oh ya. Untuk hukum, bagaimana hukum dari orang wanita mengikuti sholat Jumat? Itu hukumnya sunat. Untuk selanjutnya dari saudari Tia, oh iya, jika kamu berpergian jauh, kamu mau ke Surabaya, kamu mau ke Jakarta, apakah wajib melakukan sholat Jumat? Tidak wajib. Karena di sini dijelaskan bahwa sholat Jumat itu wajib bagi orang muslim, kecuali pada yang poin keempat, yaitu perjalanan jauh. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki di sini laki-laki yang sudah balik. Yang ketiga, merdeka, bukan termasuk dari hamba sahaya. Yang keempat yaitu berakal. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah penduduk tetap. Penduduk tetap di sini untuk musafir tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Mungkin dari anak-anak yang bisa ditanyakan. Tuh, pengertian yang selanjutnya yaitu dari syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat di sini yang pertama yaitu diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat, seperti masjid. Ya, monggo untuk Mas Abdul. Jika sholat Jumat itu dilaksanakan di musola, bagaimana? Ya nggak apa-apa, asalkan tempatnya memenuhi untuk syarat sah sholat Jumat. Yang kedua yaitu minimal jumlah jamaah peserta sholat Jumat sebanyak 40 orang. Seperti yang ditanyakan Mas Abdul di sini. Jika musola tersebut mampu menampung 40 orang jamaah, ya boleh saja. Dan yang ketiga yaitu sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat zuhur setelah khotbah. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yaitu mandi agar baunya wangi, baunya bersih, memakai pakaian yang baik, diutamakan warna putih, mencukur kumis, dan memotong kuku agar najis dalam kuku bisa hilang. Yang ketiga yaitu memakai wangi. Jika kita melakukan sholat Jumat tapi baunya bau, dan gimana? Yang keempat yaitu menyegerakan datang ke tempat sholat Jumat atau ke masjid lebih baik. Selanjutnya yaitu sebelum masuk masjid membaca doa masuk masjid dan mendahulukan masuk dengan kaki kanan. Selanjutnya melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk yang selanjutnya memperbanyak doa dan sholawat Nabi. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran dan berzikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya tentang
apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya monggo. Jika kita melakukan perjalanan jauh seperti kita pergi ke Surabaya, itu bagaimana sholat Jumatnya, Pak? Sholat Jumatnya itu bisa diganti anak-anak dengan sholat zuhur. Untuk selanjutnya yaitu tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat yang pertama yaitu membaca niat sholat Jumat. Mungkin dari saudara kami bisa membacakan tentang niat sholat Jumat. Ya, niatnya sholat Jumat seperti itu ya. Betul. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca surat pendek. Yang keenam yaitu ruku. Yang selanjutnya i'tidal. Dan selanjutnya sujud. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Yang selanjutnya yaitu sujud. Dan yang selanjutnya yaitu berdiri. Diulangi lagi sampai 2 rakaat. Dan yang terakhir yaitu tasyahud akhir dan membaca salam. Mungkin dari anak-anak yang ada yang bisa ditanyakan, ya, apa keutamaan dari sholat Jumat itu? Bukannya dari saudara Eko. Yang pertama yaitu hari Jumat adalah hari yang terbaik. Kenapa? Karena Adam di sini diciptakan dan dimasukkan ke surga Allah. Untuk yang kedua, terdapat waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Yang ketiga, sedekah lebih utama daripada hari yang lainnya. Jadi pahala sedekah pada hari Jumat ini lebih besar dibanding pahala sedekah di hari yang lainnya. Yang keempat yaitu dihapuskan dosa-dosa setiap manusia. Yang kelima, setiap langkah kita menuju masjid itu dihitung pahalanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin anak-anak yang mau bertanya atau kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan lagi sebelum pertemuan ini saya tutup. Dan terima kasih telah mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan bermanfaat bagi kita dan kita. Sebelum menutup pelajaran pagi hari ini, maka kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.